Alkisah. Terdapat dua kerajaan kembar, yakni Kerajaan Jenggala yang dipimpin oleh Raja Jayanegara dan putranya Pangeran Panji Asmara Bangun. Sementara Kerajaan Kediri dipimpin oleh Raja Jayanegara dan putrinya yang cantik, Putri Sekartaji. Untuk menghindari peperangan di antara mereka, kedua kerajaan ini dipersatukan kembali melalui ikatan pernikahan. Akhirnya, Pangeran Panji Asmara Bangun dinikahkan dengan Putri Sekartaji. Tidak lama setelah pernikahan, Kerajaan Jenggala diserang musuh. Putri Sekartaji ketakutan dan melarikan diri bersembunyi jauh di sebuah desa. Akhirnya, Putri Sekartaji tinggal bersama Nyi Intan dan 3 putrinya, Kelenting Abang, Kelenting Ijo, dan Kelenting Biru. Ia pun diangkat menjadi anak dan diberi nama Kelenting Kuning. Pangeran Panji telah berhasil mengalahkan musuh, tetapi ia merasa sedih karena istrinya pergi. Suatu saat pangeran mendengar bahwa di sebuah desa ada perempuan yang mirip istrinya. Pangeran Panji bersama pengawalnya pergi menuju desa Dadapan. Sampai di sana, Pangeran Panji menyamar sebagai Ande-Ande Lumut dan tinggal di sebuah pondok kecil milik Bok Rondo. Sang Patih mengumumkan sayembara pencarian jodoh oleh pangeran ke seluruh pelosok desa. Kabar ini pun terdengar sampai ke Kelenting bersaudara. Mereka merencanakan mengikuti sayembara tersebut tanpa memberitahu Kelenting Kuning. Kelenting Kuning ditinggal sendiri dan tiba-tiba ada seekor bangau yang datang berbicara kepadanya. Bangau tersebut berkata, Kelenting Kuning harus mengikuti sayembara dan dihadiahi cambuk untuk menjaga diri. Sementara itu, Kelenting bersaudara berhenti di sungai yang arusnya deras dan tidak bisa menyeberang. Tiba-tiba muncul seekor kepiting raksasa dari dalam sungai bernama Yuyu Kangkang. Yuyu Kangkang memiliki syarat agar mau menyeberangkan ketiga Kelenting bersaudara. Syaratnya adalah mencium satu persatu Kelenting bersaudara, tidak ada pilihan selain menurutinya. Tak lama setelah itu, tiba-tiba Kelenting Kuning di tepian sungai yang sama dengan saudara angkatnya itu, lagi-lagi Yuyu Kangkang muncul ke permukaan. Hal yang sama dikemukakan kepada Kelenting Kuning, tapi ditolak mentah-mentah oleh Kelenting Kuning. Kelenting Kuning pun mengambil cambuk yang diberikan si bangau, dicambukkannya ke arah sungai. Seketika air sungai itu surut. Yuyu Kangkang menjadi ketakutan. Ia bahkan menawarkan tumpangan untuk menyeberang tanpa syarat. Kelenting Kuning pun diantar oleh Yuyu Kangkang hingga ke seberang sungai. Tak hanya menyeberangkan, Yuyu bahkan mengantarkan sampai ke rumah Bok Rondo di desa Dadapan. Sesampainya di sana, Kelenting bersaudara nampak sedang menunjukkan kecantikannya di depan pangeran. Sayangnya, Ande-Ande Lumut malah menolak mereka bertiga dan menuju seseorang di pintu, yaitu Kelenting Kuning.
Kelenting kuning yang telah terpilih mengutarakan tujuannya ikut sayembara. Ia hanya ingin mencari suaminya. Lalu Ande-Ande Lumut membuka penyamarannya. Putri Sekartaji terkaget. Ternyata Ande-Ande Lumut adalah Pangeran Asmarabangun. Pangeran Panji dan Putri Sekartaji akhirnya kembali ke kerajaan Jenggala. Mereka hidup bersama dan bahagia kembali. Tak lupa mereka mengajak Mbok Rondo tinggal di kerajaan.